Erik ten Hag itu dipecat karena memang itulah yang diinginkan oleh seluruh pemain Manchester United. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, big news, headline, ini dia yang ditunggu-tunggu sama seluruh fans Manchester United, yaitu Erik ten Hag resmi dipecat Manchester United. Akhirnya ya, yang ditunggu-tunggu sama fans MU akhirnya tiba. Wow, ya sebenarnya tidak mengejutkan sih kenapa Ten Hag dipecat ya. Ini kan tinggal masalah waktu aja kapan dia pergi. Cuma skenario itu udah gue prediksi. Kenapa? Skenario itu gini. Jadi waktu MU merekrut Ruud van Nistelrooy sebagai asistennya Ten Hag, gue nggak yakin itu karena memang Ten Hag-nya yang mau aja. Tapi manajemen MU pun mau dan Nistelrooy pun juga nerima. Kenapa? Karena kalau misalnya Ten Hag yang dipecat, Nistelrooy yang maju. Dan benar, Ruud van Nistelrooy yang akhirnya maju sebagai manajer interim Manchester United. Ya, sesuai diprediksi ya. Dan sesuai yang diinginkan oleh Cristiano Ronaldo juga. Katanya Ten Hag suruh dengerin Nistelrooy. Oke, sekarang waktunya Nistelrooy yang berbicara sebagai manajer interim MU. Bisa apa dia? Apakah dia bisa memperbaiki performa MU atau enggak? Kita bahas nanti. Tapi yang jelas, MU akhirnya mencat Ten Hag setelah kekalahan lawan West Ham kemarin, di mana kekalahan itu menurut gue bukan sepenuhnya salah Ten Hag ya. Maksudnya, bukan sepenuhnya salah dia. Kenapa? Coba lu bayangin deh, ini ada gawang nih, kipernya udah nggak ada. Ya, bola ada di kaki kanan dan kebetulan kekuatan lo ada di kaki kanan. Lo tendang sedikit aja tuh bola pasti masuk. Gak usah kencang-kencang, gak usah pakai power aja juga itu bola pasti masuk. Apa yang dilakukan oleh si Diogo Dalot ini adalah dia nendang kenceng sekencang-kencang mungkin sampai dia melayang. Gue yang bukan fans MU aja, itu gue emosi ngelihatnya. Gak habis pikir, gimana caranya? Gimana ceritanya itu terjadi? Ya, gue nggak ngerti gitu. Dan ini teori gue aja ya. Tapi Erik ten Hag itu dipecat karena memang itulah yang diinginkan oleh seluruh pemain Manchester United. Mereka bisa aja sengaja main jelek, sengaja main buruk. Dalot sengaja tuh bola nggak mau dimasukin sama dia. Bisa aja kayak gitu kan. Supaya apa? Supaya cepet-cepet Ten Hag dipecat dan ya mereka yang menang. Dan sekarang fans dan juga para pemain MU yang menang, Ten Hag-nya pergi, kalian senang, semua pemain MU senang, tapi tetap klub ini akan menjadi lawak. MU, seperti yang gue udah berkali-kali bilang, gak punya kultur filosofi sepak bola yang jelas. Apa sih kalau dengar kata Manchester United itu apa? Permainan seperti apa yang terbayang dari kalian? Tiki Taka? Enggak, itu punya Barcelona. Total football? Oh enggak, itu identitasnya timnas Belanda. Gegen pressing? Oh enggak, itu jelas identitasnya Liverpool banget ya, dan juga Jurgen Klopp. Apalagi permainan kolektif yang menghibur dengan passing-passing, dengan kombinasi antar pemain, wah itu kayaknya Arsenal ya. Sama Manchester City juga kayak begitu. Ya, Manchester City itu tiki-taka versi modernnya, versi ada sedikit-sedikit gaya-gaya pressing tinggi dan juga efektivitas yang tinggi ya, ala Pep Guardiola banget itu kan. Possession based football. Nah, itu dia. Kemudian Catenaccio. Wah, itu identitas saya klub-klub Italia banget ya kan. Manchester United trofi. Trofi. Manchester United ya tsunami trofi. Itu ya kan. Manchester United nggak punya filosofi permainan yang jelas. 26 tahun Sir Alex Ferguson itu melatih MU, yang dia bisa lakukan hanyalah juara, menangin trofi. Coba, ada nggak fans MU, fansnya Manchester United, yang gak happy waktu MU menang? Yang gak happy waktu MU menang karena mainnya jelek, ugly win. Ada yang happy? Ada yang gak happy? Fans MU? Gue rasa sih sebagian besar kalian pasti happy ya. Karena kan buat MU, yang penting menang. Yang penting tsunami trofi. So nggak butuh tuh yang namanya filosofi permainan,
Nggak butuh tuh sepak bola modern, nggak perlu kiper yang bisa build up dari belakang tuh mah nggak perlu. Yang penting jago save, ya kan? Nggak perlu tuh main cantik dan menghibur setiap minggu tuh. MU tuh nggak pernah kayak gitu di bawah Sir Alex. Nah sekarang waktu Ten Hag datengin kan pengennya kan kayak begitu kan ya. MU pengen main kayak Manchester City, kayak Liverpool, kayak Arsenal. Wah, pokoknya ngelihat Ten Hag main keren di Ajax tuh harapannya bisa kayak gitu juga tuh MU tuh mendekati level Liverpool, Arsenal sama Manchester City. Tapi akhirnya kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya itu tadi, pemainnya itu. Ego pemainnya itu yang membuat itu nggak bisa berjalan dengan baik. Mereka nggak mau pakai sistem, bukannya nggak bisa, tapi nggak mau. Dan fans yang demand-nya terlalu tinggi, yang masih aja nggak bisa move on dari zaman Sir Alex, yang cuma bisa keluar-keluar tsunami trophy, yang cuma taunya tuh MU tuh yang menang dan juara. Karena memang itu kan yang dibangun sama Sir Alex kan. MU itu adalah klub menang dan klub juara. Main cantik, nggak penting. Main bagus, nggak penting ya. Bisa build up dari bola-bola bawah, main direct, main pressing tinggi. Nggak penting buat MU. Yang penting MU menang. MU mau 10 kali menang 1-0 juga pasti sama fansnya happy. Gue yakin tuh. MU mau menang 20 kali dengan skor 1-0 dan 10 kemenangan diantaranya pakai gol bunuh diri juga pasti fans MU senang-senang aja. Karena yang penting apa? Yang penting menang, yang penting juara, yang penting trofi. Itu. Dan inilah yang membuat MU itu nggak akan kemana-mana. MU nggak akan pernah kemana-mana, MU nggak akan pernah menyamai level Manchester City, Liverpool, Arsenal, bahkan untuk bisa jadi klub kayak Real Madrid yang sama-sama memegang teguh prinsip klub juara dan menang itu, nggak akan bisa. Selama ya mereka nggak coba untuk menanamkan sebuah filosofi permainan yang long lasting, sistem permainan yang bisa diteruskan dari masa ke masa, pelatih berganti, pemain berganti, sistem dan filosofi permainan tetap sama, sehingga MU akan tetap di top-topnya, meskipun pemain dan pelatih pergi dan datang dan pergi, ya. Dan MU nggak akan kemana-mana, ya. Dengan terus-terusan menjadi klub yang komersial, ya kan, klub yang beli pemain mahal asal-asalan, gitu. Nggak akan kemana-mana, ya. Jadi fans MU, ya, kalian akan tetap dibully kok sama rival-rival kalian. So, santai aja. Ten Hag nggak ada, mungkin kalian akan jauh lebih lucu dan lebih badut dan juga lebih lawak. Kenapa? Karena yang kalian inginkan hanyalah menang dan trofi, ya kan? Yang kalian inginkan cuma juara, menang, juara. Ya, kalian 38 pertandingan Premier League, 30 diantaranya menang 1-0, 20 diantaranya pakai gol bunuh diri, 10 diantaranya pakai gol penalti juga kalian happy. Yang penting kan menang tsunami trophy. Gak penting tuh filosofi permainan kan ya. So, fans MU, kita akan tetap membuli kalian dan kalian akan tetap menjadi lawakan kami. Oke, itu aja dari gua. Videonya agak berbobot ya, tapi itu yang menurut gua apa yang menjadi pikiran gua mengenai Manchester United beserta dengan fansnya, dengan manajemennya, dengan para pemainnya ya kayak begitu ya. Soal itu saya aja, MU nggak akan pernah kemana-mana. Oke, kalau masih kayak begini. Tapi kalau mau coba untuk sabar, bangun sistem permainan, bangun filosofi permainan yang bisa long lasting dari masa ke masa, pelatih silih berganti, pemain dan pergi, tapi MU tetap stay on top dengan filosofi permainan yang jelas, identitas yang jelas. Kita kenal MU, kita tahu gaya permainan apa. Nah, itu mungkin MU bakal maju. Tapi kalau selagi kalian cuma keluar-keluar tsunami trophy, menang dan juara, ya kalian akan tetap menjadi lawakan kami kok, fans rivalnya kalian ya. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Kalau misalkan kalian mau menghujat gue, mau memaki segala maki-makian ya, apalagi soal MU gitu kan, silahkan monggo tulis di kolom komentar. Gue nggak akan nge-hide kok ya, tenang aja. Mau berkata kasar pun juga monggo, silahkan ya kan. Dan juga like video ini, subscribe channel Audible buat dapetin video terbaru lagi dari channel Audible. Dan jangan lupa untuk visit ke page-nya IDN Times gue buat mendapatkan lebih dari 1000 artikel mengenai fakta menarik seputar sepak bola. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mentio. Ciao, ciao.